Oke, kalau Anda perhatikan di dalam 3 video itu, filsafat politik itu sederhananya bicara tentang bagaimana mengorganisir masyarakat, gitu kan. Walaupun dia bicara lebih dalam lagi, dalam mengorganisir masyarakat itu harus ada keadilan, bagaimana yang disebut adil dan segala macam. Tapi intinya kalau Anda tonton berulang-ulang dan Anda temukan benang merah dari video itu, dia mengatakan bahwa intinya politik itu adalah soal mengorganisir orang banyak. Orang banyak berapa? Ya ketika 2 orang itu sudah banyak. Jadi ketika Komting mengatur anggotanya, di situ sudah ada politik gitu. Oke. Nah, makanya kemudian politik itu sudah ada sejak kapan katanya gitu ya. Politik itu sudah ada sejak manusia hidup. Sejak sudah ada Adam dan Hawa di situ sudah ada politik. Ketika orang berinteraksi, ada saling mempengaruhi gitu ya. Kemudian ada saling memaksa orang lain supaya setuju dengan dirinya, di situ sudah ada politik. Walaupun ilmu politik itu adanya baru. Kalau ilmu politik itu praktis em, berkembangnya itu baru pasca Perang Dunia Kedua. Jadi masih masih baru. Usianya di dunia ya, ilmu politik itu em, sama dengan usia Indonesia. Kalau Anda perhatikan, Indonesia merdeka atau kelahiran Indonesia tahun 1945. Perang Dunia Kedua itu berakhir 1945. Di situ sudah ada ilmu politik. Tapi politiknya itu sudah ada sejak lama. Nah, eh, saya sudah pernah sampaikan di kelas Anda, setiap ilmu itu punya kata kuncinya masing-masing kan. Dan kata kunci yang bisa saya terangkan ke Anda dalam ilmu politik yang paling penting adalah yang jadi topik kita pada hari ini, yaitu yang namanya kekuasaan. Ya, saya harap Anda sudah nonton video yang saya buat ya, walaupun itu video yang 2 tahun lalu, tapi itu uh, selalu relevan. Nah, di mata kuliah ini kita nggak akan mendalami kekuasaan itu seperti apa. Ya. Anda akan mempelajari kekuasaan di banyak mata kuliah. Selain di mata kuliah ini, saya yakin Anda sudah belajar juga di pengantar ilmu politik. Harusnya Anda belajar juga di mata kuliah em, pengantar ilmu sosial kalau nggak salah. Dan berikutnya nanti semua akan bahas kekuasaan. Karena ilmu politik itu ilmu tentang kekuasaan. Nah, di mata kuliah ini, yang membedakan dengan mata kuliah yang lain yang membahas kekuasaan, di mata kuliah ini kita akan melihat kekuasaan dari sisi filsafatnya. Filsafat itu artinya mencari asal-usul, salah satunya ya. Kita cari latar belakang kan. Saya sudah sangat sering ya menjelaskan. Berfilsafat artinya berfilsafat artinya berpikir. Berpikir seperti apa? Berpikir mencari asal-usul. Kalau saya berargumen A, maka berfilsafat artinya Anda cari tahu apa alasan yang membuat saya menghasilkan argumen A. Atau dalam bahasa teknisnya, dalam kuliah ini, apa premis yang membuat saya ngomong A, menghasilkan kesimpulan A gitu kan. Nah, di pertemuan ini, saya mau mengajak Anda untuk melihat kenapa kemudian manusia itu butuh kekuasaan. Atau harus ada kekuasaan dalam kehidupan bersama. Gitu ya. Tadi kalau, jadi kita sudah dapat dua, eh, dua poin. Ya, yang pertama itu politik itu soal mengorganisir orang, mempengaruhi orang, memerintahkan orang itu soal politik. Dan yang kedua, politik itu sama dengan kekuasaan. Jadi ada benang merah ya, soal mengorganisir orang dan soal eh, kekuasaan. Oke, saya akan share screen. Oke, udah kelihatan kan? Oke, Sudah Pak. oke.
Ya, ini da- dari tiga kata kunci dalam politik yang paling penting, atau ilmu politik itu intinya sebenarnya ngomongin tiga hal. Mungkin bisa ditambah empat gitu ya. Tiga sehat, lima sempurna kira-kira gitu. Kalau dulu Kementerian Kesehatan bilang empat sehat, lima sempurna. Kalau dalam ilmu politik mungkin tiga sehat, empat sempurna. Apa itu yang tiga? Kekuasaan, kebebasan, dan keadilan. Oke, kekuasaan, kebebasan, dan keadilan. Baru yang keempat, yang empat sehatnya atau lima sempurnanya adalah demokrasi. Nanti di akhir kita akan ngomong soal demokrasi apa. Oke, sekarang saya mau tunjukkan dua kemungkinan orang hidup ataupun masyarakat tinggal bersama. Yaitu yang pertama adalah hidup tanpa pemerintah dengan hidup dengan pemerintah. Maksudnya ada pemerintah. Kita kan hidup di zaman yang sekarang ya. Hidup di zaman ketika sudah ada, kalau Anda keluar rumah, Anda mungkin akan ketemu dengan em, kantor lurah atau kantor kepala desa. Kalau Anda lebih jauh lagi, Anda mungkin akan menemukan kantor camat. Lebih jauh lagi, Anda akan mungkin menemukan kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur. Kalau Anda lebih jauh lagi sampai Jakarta sana atau sampai apa namanya IKN, Anda akan ketemu namanya kantor presiden misalnya gitu ya. Atau Anda ketemu keluar rumah, Anda mungkin akan ketemu kantor Polsek atau kantor Koramil. Lebih jauh mungkin Anda akan ketemu kantor Polres atau kantor Kodim, kantor Kodam, kantor Mapolda gitu ya. Bahkan Mabes Polri, Mabes TNI. Nah, itu semua pemerintah. Oke? Begitu juga dengan ada yang namanya kejaksaan, pengadilan, universitas. Universitas mungkin universitas bukan pemerintah ya. Yang disebut pemerintah bisa kita sebut eksekutif, legislatif, yudikatif lah. Ya, kalau meminjam ada orang namanya Montesquieu yang memperkenalkan trias politika. Nah, itu semua pemerintah. Sekarang coba kita bayangkan apa yang terjadi kalau mereka semua tak ada. Ketika keluar kita tak menemukan kantor kepala desa, tak menemukan kantor lurah, tak menemukan koramil, tak menemukan pengadilan, tak menemukan Mabes TNI untuk semuanya. Apa yang terjadi? Silakan kalau Anda mau berkomentar atau saya tunjuk ya. Lulu itu, gimana Lulu itu? Apa yang terjadi kalau tidak ada itu semua? Bisa nyalain kamera? Bisa ya? Iya, saya Rafael. Ya Pak, Ya, apa yang terjadi kalau tidak ada yang saya sebutkan tadi semua itu? eh, seperti yang kita tahu, yang disebutkan Bapak yang tadi itu, yang kita tahu itu merupakan pemimpin atau yang mengatur di suatu daerah tersebut. Nah, seperti yang kita tahu kalau eh, contohnya tidak ada pemimpin dalam suatu daerah atau dalam suatu instansi manapun, itu akan terjadi kacau balau, Pak. Seperti yang video penjelasan Bapak yang ada di YouTube, yang dimana satu dengan yang lain itu bakal merasa terancam akan diri mereka, Pak. Oke. Ali Paiji, monggo. Ali Paiji Armaya, silakan kalau mau berkomentar. Nggak bisa buka mic ya? Coba coba hostnya di allow atau settingannya bikin aja semua peserta bisa open mic ya. Coba dicoba lagi, Ali. 。
Oke, silakan. Atau Clara, nggak bisa buka mic ya? Coba host ya, nggak usah dibuat settingan tidak bisa buka mic. Kita demokratis, semua boleh ngomong. Biar di DPR aja yang kerjaannya matiin mic, di kelas jangan. Di kelas saya minimal jangan. Silakan Ali Faiji atau Clara, udah bisa? Nggak bisa juga. Fadli rupanya hostnya. Kenapa tiba-tiba ke Fadli? Muhammad Fadli mana? Atau bisa oper oper ke saya aja. Oper ke saya biar saya bikin semua bisa open mic. Nah, itu udah bisa tadi. Siapa tadi? Silakan coba Clara. Udah bisa buka mic belum? Belum bisa juga. Muhammad Fadli, mana kamu Muhammad Fadli? Bisa kamu oper ke saya ininya? Kamu buka peserta, kamu klik saya, terus jadikan saya saja host. Harusnya Anda generasi Z sudah familiar sekali dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom ya. Bisa Fadli? Iya Pak, tapi nggak tahu. Tunggu. Kamu pakai handphone ya? Coba klik di handphonemu, klik peserta, baru klik nama saya, terus ada biasanya itu ada titik tiga, baru kamu bikin jadikan host. Bisa nggak? Oke. Oke, coba. Coba siapa tadi? Clara ya? Coba Clara atau Ali untuk nyalain mikrofon. Udah bisa belum? Coba, coba dicoba. Udah bisa? Misi Pak, apakah suara saya terdengar? Oke, oke. Silakan. Oke Pak, tadi pertanyaan Bapak, bagaimana jika pemerintah aparatur negara itu tidak ada? Menurut pendapat saya, kalau mereka itu tidak ada, tentu saja aturan di negara ini tidak hilang atau tidak berlaku. Terus karena mereka adalah aparatur negara, jadi layanan publik itu menjadi tidak tersedia lagi seperti TNI dan Polri. Kemudian eh, negara kita itu muncul di dalam negara itu muncul kekuatan otoriter karena tidak ada yang berkuasa. Terus sebagai rakyat dan masyarakat pasti akan mengalami ketakutan atau ketidakpastian karena mungkin ancaman atau konflik karena tidak ada yang memerintah dan yang mengatur. Sekian dari saya, Pak. Oh, oke. Kalau Ali tadi atau yang lain masih ada? Gimana? Kalau Gihon gimana Gihon? Kalau menurut saya Pak,
Mhm. Eh, Pemerintahan itu diperlukan karena pemerintahan dapat sebagai sebuah pengatur dalam masyarakat, mengatur masyarakat bagaimana baiknya, bagaimana memang idealnya masyarakat itu berjalan, bagaimana idealnya sosial kemasyarakatan itu berjalan sehingga dengan adanya pemerintahan bisa menjamin kebebasan setiap manusia, gitu Pak. Oke. Sederhananya begini ya, pemerintahan itu kan tidak jerep begitu saja hadir, tidak turun dari langit, gitu kan. Em, Sebentar. Saya kira Anda sudah bisa Amanda Haura atau Audrey ya. Saya kira Anda semua sekarang sudah bisa untuk menghidupkan mic kalau sudah. Kalau Anda ingin berbicara ya. Oke, saya lanjutkan aja. Aman ya, atau Audrey ya. Oke, sekarang yang mau saya bilang adalah saya ingin berpendapat tapi tidak bisa karena mic. Coba Erian, coba kamu coba. Baik, Pak, sudah bisa, Pak. Nggak bisa ya. Oke. Ya, Pak. Sudah Saya bisa. ingin berpendapat dari argumen yang Bapak nyatakan. Menurut Mm-mm. saya, jika suatu negara tidak ada pemerintahnya, di mana kan kita tahu bahwa di Indonesia ini ada pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi, di mana ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika di suatu negara tidak ada pemerintah ataupun yang memimpin, semua akan kacau balau, Pak. Apalagi kita di negara memiliki hukum ataupun hak. Bagaimana semua masyarakat eh, dapat aman ataupun menjamin semua haknya jika tidak ada yang mengatur, Pak. Jadi menurut saya negara akan kacau balau dan lebih mementingkan diri mereka sendiri. Jadi menyebabkan suatu negara itu menjadi tidak stabil dan merugikan banyak orang, Pak. Apalagi kita mempunyai undang-undang dan Pancasila, dan saya meragukan itu bahkan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari jika tidak ada yang mengaturnya. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Audrey kalau mau berpendapat. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut pandangan saya, jika bagian dari pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berada dalam proses pemerintahan negara, maka yang pertama, proses legitimasi akan hancur, di mana proses pembentukan kebijakan yang akan memenuhi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Indonesia, dalam pembukaan Undang-Undang Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalankan ketertiban dunia, nah di mana cita-cita bangsa tersebut tidak dapat tercapai. Kemudian beberapa kontrak sosial yang dimiliki oleh masyarakat tidak akan berjalan secara maksimal. Demikian, Pak. Oke. Sekarang, oke. Jadi yang mau saya bilang adalah pemerintah itu tidak datang begitu saja. Ada yang melatar belakangi. Ya. Clue-nya adalah kalau misalnya pemerintah itu ada, dia diberikan kekuasaan. Pemerintah itu kan punya kekuasaan untuk nyuruh-nyuruh kita kan. Nyuruh kita misalnya masang bendera kalau 17 Agustus, kalau di bulan Agustus misalnya. Atau nyuruh kita untuk bayar pajak. Nyuruh kita untuk kalau keluar rumah itu harus bawa motor, harus nyalain lampu, harus pakai helm dan segala macam. Itu artinya pemerintah itu yang punya kekuasaan. Nah, tapi pemerintah itu tidak hadir begitu saja. Tidak begitu datang manusia, tidak begitu turun Adam dan Hawa, kemudian ada pemerintah gitu ya. Tapi ada yang melatar belakangnya. Yang melatar belakanginya itulah yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menjelaskan kenapa kekuasaan itu kemudian muncul di masyarakat. Atau kenapa kemudian kekuasaan itu kita butuhkan untuk ada. Oke. Nah, benar yang Anda semua bilang bahwa kalau misalnya tidak ada pemerintah, yes, jawabannya seperti yang Anda bilang. Tapi secara konseptual, istilahnya itu adalah hidup tanpa pemerintah itu adalah hidup yang state of nature. Atau bahasa Indonesia itu kondisi alamiah. Tapi kalau kita hidup dengan ada pemerintah, itu
para ilmuwan menyebutnya civil society. Kita ini civil society sekarang. Masyarakat sipil. Kan masyarakat ada dua ya, ada sipil, ada non-sipil. Non-sipil masuk ke dalamnya itu polisi, tentara gitu ya. Tapi kita ini civil society. Tapi sebelum kita civil society, kita masuk saya adalah masyarakat manusia ya, semuanya ya, umat manusia. Pernah hidup di zaman atau nenek moyang kita dulu sempat merasakan yang namanya state of nature. Saya nggak tahu sekarang ini masih ada nggak orang yang hidupnya state of nature. Artinya dia hidup tak ada pemerintah. Mungkin ada di tempat lain, kita nggak tahu. Gitu ya. Saya keliling Pulau Nias. Kalau Anda buka di peta, di bagian bawah Pulau Nias itu ada Kepulauan Batu namanya. Di sana ada banyak pulau. Paling besar namanya Pulau Telu. Kemudian ada banyak pulau-pulau kecil. Yang kata pemerintah itu banyak yang masih belum berpenghuni. Gitu ya. Saya nggak sepenuhnya percaya, bisa aja ada penghuninya gitu ya. Cuman nggak pernah teridentifikasi misalnya. Dia ada pulau yang sangat jauh yang mungkin susah dijangkau karena ombaknya kencang kalau naik kapal gitu ya. Sementara kalau saur udara mungkin aja ada di situ, tapi mereka tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia, tapi mereka hidup. Nah, kalau mereka hidup, nggak ada pemerintah yang hadir di situ mengelolanya, mengaturnya. Itu namanya state of nature. Jadi dulu sekali, sebelum kita mengenal yang namanya pemerintah, kita hidup di era yang namanya state of nature atau kondisi alamiah. Kondisi alamiah manusia. Ya. Jadi Anda bayangkan, misalnya tiba-tiba eh, muncul 25 orang manusia misalnya. Anda bayangkan kiamat kan? Sebenarnya apa? Kiamat lalu kita semua mati ya kan? Eh, Baru yang menggantikan kita di bumi ini misalnya ada hidup 25 orang, tiba-tiba muncul out of nowhere. Kemudian apa yang terjadi 25 terhadap 25 orang itu? Nah, itulah yang disebut sebagai kondisi alamiah. Kira-kira gini, kalau kondisi alamiah itu adalah kondisi ketika setiap orang punya kebebasan penuh untuk melakukan apa yang diinginkan. Ya, yang nomor 3 ya. Dalam kondisi ilmiah, setiap orang punya kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang diinginkan, kan? Ya enggak? Iya, betul dong. Saya nggak bisa saya memilih untuk tidur-tiduran saja. Karena saya seorang dosen, gitu kan. Saya seorang peneliti yang diperintahkan negara untuk mengajar ataupun mendistribusikan pengetahuan untuk kalian sebagai mahasiswa. Pemerintah juga menyuruh saya untuk memproduksi pengetahuan. Makanya saya pergi ke Nias mencari informasi, data segala macam. Tapi kalau nggak ada pemerintah ya saya tidur-tidur saja. Saya mau berenang-berenang di Samudra Pasifik, terserah saya. Saya mau manjat pohon kelapa, saya mau bebas saja kalau tidak ada yang mengatur saya gitu kan. Jadi dalam state of nature, setiap orang itu punya kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang diinginkan. Yang ada hukum alam dalam state of nature. Jadi state of nature yang paling gampang membayangkannya itu adalah Anda bayangkan di hutan. Kenapa kemudian yang disebut raja hutan itu apa ya? Singa kali ya. Kenapa singa disebut raja hutan? Kenapa bukan belalang yang disebut raja hutan? Atau burung elang? Atau ular? Atau semut? Kenapa singa yang disebut raja hutan? Karena singa sangar, Pak. Oh, saya kira lebih sangar gorila. Kalau kamu pernah lihat gorila itu mukanya itu kayak genderuwo kayak gitu ya. Saya justru ngelihat singa saya senang. Lucu, imut kan. Singa kan imut, apalagi dia kalau masih kecil. Jadi nggak sangar menurut saya ya. Kalau menurut kamu karena sangar, apa kucing di hutan dia ketemu singa terus sangar dia takut gitu ya. Kan semua raja hutan artinya semua hewan yang ada di situ akan takut ketika ketemu singa. Tapi apa yang membuat singa itu ditakutin? Saya nggak yakin sangar karena lebih banyak yang lebih sangar. Monyet banyak yang sangar kan? Nggak usah dulu Karena gorila. wibawanya, Pak.
Kenapa? Karena Karena mungkin dia bertapa dia, Pak. berwibawa. Pak, karena singa tuh puncak rantai makanan, Pak. Ya, mungkin itu jawabannya. Karena singa itu memakan semua. Sementara singanya dimakan sama siapa? Dimakan sama bakteri yang ada di tanah. Ketika dia mati, bangkainya itu dimakan sama bakteri, kan? Bakteri hidup baru dia dimakan lagi. Mungkin itu jawaban. Jadi karena dia yang paling kuat, ya kan? Coba kita main. Kalau si singa bertanding dengan harimau gitu ya, mungkin singa yang menang. Bertanding melawan anjing apalagi, kucing apalagi, bertanding melawan kelinci apalagi ya, buaya ya, tapi saya nggak pernah dengar buaya disebut raja hutan. Malah Anda yang laki-laki ini yang sering disebut buaya gitu ya. Ya karena dia yang terkuat, begitulah state of nature. Siapa yang terkuat dia akan menang. Tidak ada Betul, aturan. Pak. Itu ya. Makanya disebut itu hukum rimba kan. Hukum rimba itu artinya nggak ada aturan. Ketika manusia hidup dalam state of nature, kondisi alamiah, yang terjadi itu adalah manusia itu saling bertempur satu sama lain. Saya mau ngambil kelapa yang ada di atas sana, ketika saya ambil ada orang yang nggak senang, ya saya bisa dipukulin gitu. Ya kalau saya pukulin dia balik, kalau saya yang menang berarti saya yang berhak dapat kelapa itu gitu. Kalau ada orang lain lagi yang segerombolan lagi yang bertarung mau ingin ambil kelapa harus bertarung lagi dengan saya gitu. Nggak ada pemerintah yang menentukan, ini tanah ini milik si saya. Jadi saya yang berhak untuk apa yang saya tanam, saya yang berhak ngambil, nggak ada hak. Kan nggak ada begitu. Jadi state of nature, Anda bayangkan seperti hukum rimba. Oke? Keuntungan dari state of nature itu adalah ada kebebasan penuh. Tadi saya bilang, saya mau ngapain saja bebas dalam state of nature. Saya mau bunuh orang bebas. Nggak ada yang bisa nangkap saya atau apa. Saya mau tidur seharian bebas. Tapi karena kita tidak state of nature, karena Anda juga tidak state of nature, Anda nggak bisa suka-suka kan? Ya, jam 8 hari Rabu ada jadwal kuliah, Anda harus masuk. Anda bisa aja nggak masuk, tapi Anda akan kena konsekuensinya. Mungkin Anda tak lulus dari mata kuliah ini. Sama seperti berkendara keluar. Naik sepeda motor harus pakai helm. Ya, mau dekat, mau jauh, kan aturannya harus pakai helm. Kita bisa aja melanggarnya, cuman ada konsekuensinya. Ini lagi operasi zebra ya, se-Indonesia. Di mana-mana polisi itu bikin operasi zebra. Jadi kalau Anda keluar nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, si polisi itu berhak untuk menangkap Anda, menilang Anda, berhak untuk menahan STNK, SIM, bahkan motor Anda. Gitu kan konsekuensinya. Nah, kemudian dalam state of nature, advantage-nya atau keuntungan yang lain adalah everyone is equal. Jadi semua orang itu sama. Kalau sekarang kan nggak sama. Ada polisi yang bisa nangkap kita. Kita nggak bisa nangkap polisi, kan nggak sama. Ada pemerintah yang bisa menentukan manggilin orang terus dijadiin menteri, gitu ya. Kalau saya panggilin Anda satu persatu ke rumah saya, itu nggak akan jadi berita kan. Tapi kalau kemarin Prabowo manggilin orang ke rumahnya, itu jadi berita kan. Saya nggak sama sama Prabowo. Prabowo punya kekuasaan untuk menjadikan orang jadi menteri, jadi apa, jadi apa. Kalau saya kan nggak. Saya mau angkat Anda jadi menteri gitu ya, bisa aja. Cuman nanti kita diketawain orang, gitu ya. Main negara-negaraan. Nah, itu everyone is equal dalam state of nature. Kemudian no subject to authority. Tidak ada otoritas. Dalam state of nature, kalau saya bunuh seseorang, tidak ada yang akan menangkap saya. Tapi kalau sekarang, coba Anda bunuh seseorang kalau nggak percaya. Anda pasti ditangkap sama polisi. Kemudian dipenjara. Itu maksudnya. Nggak ada. Nah, itu keuntungan tuh. Ada kebebasan penuh. Kemudian setiap orang itu equal atau sama. Istilah slang itu ya, sama rata, sama rasa. Ya. Kemudian tidak ada otoritas. Jadi hukum rimba aja. Makanya istilahnya hukum rimba, yang terkuat adalah yang menang. Makanya di hutan itu kan tidak ada pemerintah. Makanya singa bisa jadi rajanya.
Kalau ada pemerintah mungkin yang jadi rajanya mungkin ya kucing mungkin ya, atau kancil karena dia cerdik mungkin. Nah, tapi banyak sekali kelemahannya. Kalau Anda lihat bagan yang saya tunjukkan, lebih banyak keuntungan atau plusnya. Jadi ini lambang keuntungan ya, bukan lambang apa ini, klinik atau lambang eh, apa tuh benderanya Swiss kan. Tapi plus and minus dan lebih banyak minusnya. Apa minusnya? Pertama, tidak ada perlindungan dari agresi ataupun kekerasan dari yang lain. Kalau sekarang kita hidup di yang bukan state of nature, aman kita kan. Kalau ada orang yang nyoret-nyoret bisa dihapus ya, minta tolong ya. Nanti kalau nggak nanti gantian muka Anda yang kami coret sekelas. Atau saya bisa hapus ya. Oke. Yang yang tadi nyoret minta tolong dihapus ya. Biar saya fokusnya ngajar aja, nggak nggak menghapus. Tidak ada proteksi kalau ada agresi ataupun kekerasan dan yang lain. Itu yang pertama, kerugiannya. Kita kan nggak mau. Kalau disurvei seluruh orang sekarang mau nggak kita ke hukum rimba? Tentu kita nggak mau kan. Yang jadi penguasanya nanti bukan Prabowo, tapi siapa? Orang terkuat di Indonesia sekarang ya. Siapa misalnya? Aderai mungkin ya, yang paling banyak ototnya gitu. Atau siapa ya? Atau pemain martial arts itu atau siapa JK Saragih mungkin gitu ya yang jadi presiden bukan Prabowo gitu ya, bukan Jokowi gitu. Raja Jawa, Pak. Siapa? Raja Jawa. Sumanto, Pak. Ya, Sumanto mungkin. Takut kita kalau ketemu dia kan. Kalau kita makanan kita ayam, dia makanan dia daging kita takut. Oke, itu yang Iya, pertama Rehan. kerugiannya. Baru yang kedua adalah ya kita hanya akan safe, aman kalau kita bisa menjaga diri. Kita kan nggak mau. Kita pingin hidup damai kan. Kemudian yang lemah akan dimakan sama yang kuat. Kemudian apa yang membuat kita senang itu bisa dicelakakan oleh orang lain. Kemudian dalam state of nature yang paling sering muncul itu adalah konflik. Jadi dulu sebelum ada pemerintah yang terjadi kan konflik. Dulu ketika orang berpindah dari satu tempat, masih zaman nomaden ya, yang dulu sekali, itu kan mereka kalau ketemu satu gerombolan dengan gerombolan lain, mereka kan perang tuh, saling bunuh untuk mendapatkan area yang subur. Misalnya di satu area ini banyak pohon buahnya misalnya, atau banyak banyak makanan. Ketika kan dulu orang begitu ya, nomaden pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ketika di tempat itu sumber makanannya udah habis, mereka akan cari tempat makanan yang lain. Semua begitu. Maka ada satu ketika ada satu masa ketika antar satu gerombolan ketemu sama gerombolan lain dan ketika menentukan siapa yang paling berhantu itu mereka saling bunuh. Nah, itu tidak menyenangkan bagi manusia. Ada orang namanya Thomas Hobbes, ini Anda akan dengar sering sekali dalam ilmu politik, salah satu orang paling berpengaruh, salah satu juga orang yang paling banyak dikutip. Dia bilang begini, hidup ini menyedihkan, kasih apa, malang ya, malang atau bukan malang kota ya, maksudnya kasihan pur, nasti, brutis, brutal, dan pendek. Jadi Thomas Hobbes itu menyimpulkan manusia itu kalau dibiarkan tanpa aturan itu akan saling bacok gitu lah kira-kira kalau bahasa kita. Oke, itu kata si Hobbes, Anda pegang saja. Em, ya karena nggak ada otoritas yang bisa menegakkan hukum. Kan? Problem terbesar dalam state of nature atau kondisi alamnya itu adalah tidak ada hukum, nggak ada aturan. Dan kita pengen ada aturan. Di hukum rimba tadi kan tidak ada aturan. Ya, wong hewannya nggak ngerti. Kalau kamu bikin pun pelang dilarang saling memakan, singa ya kalau dia lapar ya dia makan juga kambing yang lewat di depan dia kan. Walaupun ada pelang itu. Ya, dia nggak bisa baca. Nah, manusia dulunya juga begitu, saling makan gitu ya. Kayak dulu kan manusia katanya ada yang masih kanibal segala macam.
Karena itu manusia kemudian pindah ke yang namanya atau berubah dari state of nature ke civil society. Kita sekarang nih civil society, yang kita hidup kita penuh dengan aturan. Oke. Nah, hidup dalam state of nature, Thomas Hobbes ini mengeluarkan satu buku judulnya itu Leviathan. Em, jadi kan Hobbes bilang dalam state of nature atau kondisi alamiah, kehidupan manusia itu terus-menerus dalam bahaya. Ya, Anda bayangkan saja tadi ya. Kalau yang diterapkan adalah hukum rimba, bukan KUHP gitu. Ya, kita akan saling bacok semua. Jadi, satu-satunya cara untuk membuat kita survive adalah pemerintah. Jadi Anda sekarang atau kita atau Anda lah, kalau saya sudah lama menyadari ya atau memahami. Jadi kenapa pemerintah itu harus ada? Ya supaya hidup kita ini tidak jatuh ke dalam kondisi yang namanya state of nature. Jadi premisnya itu adalah karena hidup manusia itu tanpa pemerintah itu adalah yang ini tadi ya. Solitary, poor, nasty, brutish, and short. Hobbes ini usut punya usut ketika Hobbes ini lahir. Konon katanya begitu dia lahir, ayah dan ibunya itu dibunuh atau penjaga di rumahnya itu dibunuh gitulah. Karena dia hidup pada saat itu, dia orang Inggris, dia hidup ketika Inggris dan saya lupa apakah dengan Jerman atau dengan Spanyol mereka berperang. Dan ketika itu Inggris dalam posisi terpojok. Begitu Hobbes lahir, pasukan lawan itu membunuhin keluarga yang ada di rumahnya. Terus dia menganggap bahwa aku tidak punya ayah, ibu gara-gara manusia berperang satu sama lain gitu. Kemudian dia memikirkan sesuatu, dia punya ide bahwa harus ada nih pemerintah gitu. Jangan dibiarkan brutal kayak gini gitu. Jadi tujuan utama pemerintah, the sole purpose of government adalah untuk memproteksi orang-orang dari hantu, evil, dari iblis yang eksis dalam state of nature. Jadi dalam state of nature itu tidak ada people, yang ada adalah evil. Kita semua itu evil gitu ya. Yang nggak tahu lah, Anda bayangkan aja lah kalau nggak ada aturan Anda akan jadi seperti apa, ya kan? Kalau nggak ada aturan saya akan langsung pergi ke iBox, saya curi sebanyak-banyaknya iPhone 16 gitu ya. Saya akan jadi kalau nggak ada aturan saya akan pergi ke bank sentral, saya curi sebanyak-banyaknya uang gitu ya. Kalau ketahuan ya udah tinggal balik kan terus pergi gitu. Nggak akan ditangkap, nggak ada polisi kan. Atau kalau nggak ada aturan saya akan bunuh orang yang paling saya benci misalnya. Wafa misalnya gitu. Kalau saya benci kalau ya, mungkin akan saya bunuh gitu ya. Karena ngejek-ngejekin presiden kita bijinya tinggal satu gitu kan. Maksudnya biji biji apapun saya nggak ngerti. Maksudnya masa presiden kita disebut gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak hidup di state of nature. Jadi tujuan pemerintah itu adalah untuk memproteksi kita dari kondisi state of nature yang begitu brutal tadi. Gitu ya. Kalau Anda pengen rasakan gimana gimana hidup di era state of nature, ya Anda tinggal tinggal di atau Anda tinggal hidup di hutan rimba saja. Di sana itu state of nature. Ya. Paling nanti kalau Anda nggak dimakan, Anda yang dimakan. Kalau Anda lapar, Anda lihat ular, Anda makan ular kan? Atau Anda lihat anjing, atau Anda lihat babi hutan, willy gitu ya. Atau Anda lihat ayam hutan, ya Anda potong, Anda bakar, Anda makan, gitu kan? Cuman kalau nanti singa yang lapar, dia lihat kita, ya kita yang dimakan. Nggak bisa kita bilang, singa, jangan. Ada polisi nanti, ya nggak peduli itu singa. Tetap aja kamu dimakan. Nah itu ya. Nah kita tentu tak mau hidup di state of nature kan. Nah itulah tujuannya ada pemerintah. Sorry. Thomas Hobbes itu kasih kasih analogi Leviathan. Leviathan itu diambil dari konon katanya nama hewan yang ada di mitologi Yunani. Katanya hewan buas yang paling besar, yang paling ditakuti oleh semua hewan yang ada di muka bumi, gitu ya. Kemudian si si Hobbes ini
mengusulkan solusi untuk mengatasi state of nature itu dengan memunculkan istilah Leviathan. Leviathan. Kita harus ciptakan Leviathan. Menurut dia, orang itu bisa tertib kalau ada sesuatu yang ditakuti. Leviathan itu kemudian, gitu kan? Setuju nggak Anda? Orang akan bisa tertib kalau ada sesuatu yang ditakuti. Ya, saya nggak jadi mencuri iPhone di Digimap, atau saya tidak mencuri uang di bank sentral, atau saya tidak membunuh orang yang saya benci, karena saya takut neraka misalnya. Agama saya mengatakan ada neraka, kalau kamu berbuat ini itu nanti kamu masuk neraka. Atau saya menakuti pemerintah. Saya takut nanti di gondol polisi dimasukkan ke sel tahanan, gitu ya. Jadi harus ada yang ditakuti manusia supaya manusia bisa tertib. Gitu kata si Hobbes. Menurut Hobbes, cara mengakhiri kondisi state of nature adalah ciptakan sesuatu yang membuat manusia itu takut. Dia kemudian sampai pada kesimpulan sesuatu itu adalah yang dia sebut Leviathan. Ini metafora saja ya. Bukan maksudnya kita menciptakan hewan monster buas. Apa? Enggak. Itu adalah metafora dari pemerintah. Kita menciptakan pemerintah untuk membatasi diri kita kan. Supaya kita hidup dengan aman kayak sekarang inilah. Ada pemerintah. Kalau nggak ada pemerintah ya kita balik ke state of nature, anarkis. Nah, itulah kenapa kemudian Leviathan. Leviathan ini lambangnya begini ya. Saya nggak tahu kenapa mukanya seperti ini gitu ya. Dikasih mahkota lagi. Tapi kalau Anda search di Google, Anda masukkan kata kunci Leviathan, yang muncul seperti ini. Nah, Leviathan itu adalah metafora dari pemerintah tadi. Dan pemerintah itu, kepada pemerintah kita kasih kekuasaan. Itulah asal-usulnya kekuasaan. Itulah endingnya. Kekuasaan untuk ngapain? Kekuasaan untuk menarik pajak dari kita. Kalau Anda makan di restoran, Anda lihat biasanya ada istilahnya itu PPh 11 kan? 11 atau 10 sekarang, saya lupa. Katanya ini Prabowo mau naikkan jadi 12%. Jadi kalau Anda makan 100.000, kalau sekarang kita kena pajak 11% atau 10, saya lupa ya. Jadi kita harus bayarnya 111. Nanti kalau jadi dinaikkan, kalau kita makannya 100.000, kita harus bayar 112. Gaji saya setiap bulan dipotong, diambil sama pemerintah. Anda setiap tahun, Anda datang ke Samsat kan, bayar pajak kendaraan Anda, atau bayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Pokoknya pajak di mana-mana. Iya, pemerintah punya kekuasaan untuk menarik pajak dari kita. Pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur kita. Tadi yang saya bilang, pemerintah bilang kalau pemerintah mengatur kalau kita misalnya mau keluar berkendara, lampunya harus nyala. Kita harus pakai helm. Pemerintah bilang kalau kita mau bawa mobil harus punya kartu yang namanya SIM dulu ya. Bukan kartu ya, surat izin mengemudi. Dia bentuknya kartu tapi disebut surat, gitu ya. Di Indonesia kan begitu, bentuknya kartu tapi disebut surat. Itulah SIM. Sementara ada juga yang KK gitu ya, bentuknya surat tapi disebut KK, kartu keluarga, tapi bentuknya surat, dokumen gitu. Balik-balik gitu. Pemerintah juga nyuruh, Anda ini. Anda bangun pagi-pagi, ada yang tadi malam mungkin habis main game online gitu ya, atau judi online, masih ngantuk gitu. Tapi tetap Anda bangun supaya ikut kuliah. Tapi jangan ikut judi online, nanti selesai Anda. Bukan cuma Anda selesai, keluarga keluarga Anda juga bisa selesai nanti. Kalau cuma Anda sih mending, tapi kalau Anda menyusahkan orang lain lebih baik jangan. Ya. Em, yang membuat kita kemudian bertemu kan pemerintah yang punya kekuasaan, ngapain.
Pemerintah suruh nanti kalau misalnya tiba-tiba apa misalnya pemerintah suruh kita misalnya kayak di Korea Utara tuh ya, di semua rumah harap dipasang fotonya Kim Jong Un gitu. Harus dipasang. Kalau nggak dipasang nanti kita ditembak. Untungnya di kita belum disuruh ya. Mudah-mudahan ini presiden baru nggak nyuruh kita. Cuman di kantor-kantor pemerintah dan di kelas saja yang harap pasang foto Prabowo Gibran gitu ya. Saya kira kita muak juga kalau nengok foto Gibran tiap hari gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai ke rumah. Tapi di Korea Utara sak toilet-toiletnya pun harus ada katanya gitu. Foto Kim Jong Un. Tapi ya itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, kita kena sanksi kayak tadi. Jadi kita memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Pemerintah itu kemudian membalasnya dengan memberikan perlindungan kepada kita. Kalau kita diganggu orang lain, kita bisa lapor kepada polisi. Polisi akan menangkap orang itu atau menghentikan gangguan itu. Kalau kita punya banyak uang di rumah, kemudian ada orang yang mencurinya, kita bisa laporkan dia ke negara, negara akan mengembalikan uang kita, pencurinya ditangkap, segala macam. Kalau dalam state of nature, itu tadi kan semua nggak ada. Negara, polisi yang menangkap itu semua nggak ada. Jadi timbal balik. Kita bayar pajak, membiayai negara, negara menggaransi keamanan untuk kita. Oke, makanya kemudian ada istilahnya itu kontrak sosial. Negara ini sebenarnya kontrak sosial. Orang-orang kita, masyarakat ini sepakat untuk membentuk. Dian Purba mau nanya tadi, angkat tangan. Silakan kalau mau nanya nggak apa-apa. Meskipun belum, atau Clara, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sepanjang pemaparan materi dapat disimpulkan kalau negara kita itu bukan termasuk dari negara state of nature. Betul Pak? Sorry, gimana tadi? Sepanjang dapat disimpulkan kalau negara kita itu bukan termasuk dari negara state of nature karena kita punya pemerintah dan Ya, aparatur. Betul Pak? ya betul. Jadi, Lalu hmm, ya, lalu ya. eh, pada kenyataannya masih ada daerah pedalaman. Contoh nyatanya itu suku Baduy Dalam yang ada di Banten, yang mereka itu terisolasi dari dunia luar, menolak teknologi dan intervensi dari pemerintah. Sedangkan dari awal dinyatakan bahwa Indonesia itu tidak termasuk dari state nation. Bagaimana itu, Pak? Apakah pemerintah itu menghormati atau mereka memaksa? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Clara. Pertanyaan yang bagus. Um, Iya, kita nggak ada state of nature. Ketika kita sudah punya pemerintah, kita sudah punya negara, kita sudah punya polisi dan segala macam. Artinya kita tidak hidup di era yang namanya state of nature. Cuman memang ada beberapa ya seperti kamu sebut tadi, suku anak dalam, Baduy, ada masyarakat Kubu kalau nggak salah, dan banyak suku-suku di Papua sana itu masih hidup dalam kondisi state of nature. Dan pemerintah sebenarnya kan semua yang hidup di wilayah yurisdiksi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu kan harus ikut aturan pemerintah Indonesia. Kalau nggak ikut, ya ada konsekuensinya. Misalnya, kalau nggak ikut berarti kalau misalnya suku anak dalam, kalau misalnya kita pemilu, suku anak dalam itu dia nggak punya hak karena dia nggak terdaftar sebagai pemilih. Dia nggak terdaftar sebagai pemilih karena dia nggak punya KTP. Dia nggak punya KTP karena dia menolak untuk masuk ke dalam Indonesia. Itu masih ada, tapi ya mereka hidup dalam state of nature. Artinya dalam Indonesia yang kita ini sudah civil society, ada juga orang yang menolak untuk bergabung dan mereka memang state of nature. Cuman secara umum kita ini kan tidak state of nature. Kita nggak mau lah jadi state of nature. Kamu mau jadi hidup di sama orang-orang Baduy kan enggak kan? Tapi menurut mereka mereka nyaman dengan kondisi seperti itu. Mungkin state of nature-nya mereka itu mungkin damai kali ya. Mungkin bagi mereka hidup di hutan itu bagian dari adat mereka yang harus dilestarikan segala macam. Mereka nggak masuk ke dalam kontrak yang kita
yang tercipta, kontrak yang imajiner nih ya. Konsepnya kontrak sosial. Artinya mereka nggak dipajakin juga gitu sama negara. Ya, cuman konsekuensinya adalah mereka nggak bayar pajak, mereka nggak dapat layanan dari negara juga. Kalau mereka saling bacok, ya ke siapa mereka melapor yang nggak ada? Mereka melapor ke polisi misalnya, polisi akan nanya, ini siapa nih korbannya? Emang warga negara Indonesia? Kalau warga negara Indonesia mana KTP-nya? Loh, mereka nggak punya KTP gitu. Jadi nggak ada. Jadi gitu jawabannya Clara. Ya, kita tidak state of nature lagi. Hampir seluruh dunia tidak state of nature. Karena apa? Karena mengerikan kalau state of nature. State of nature itu ya sama seperti kalau Anda nonton MMA itu ya, olahraga yang aturannya adalah tidak ada aturan kan. Silakan aja bertarung. Kalau tinju kan jelas ya ada aturan kan. Nggak boleh pukul beberapa titik gitu ya. Nggak boleh main kaki. Tinju kan harus pakai tangan. Tapi kalau UFC itu atau MMA, tarung bebas, kalau di Medan itu ada berantam ya. Ada yang ikut nggak sini pemainnya? Anda search saja berantam di IG ada tuh. Semacam UFC gitu. Nah itu di arena itu kan itulah stand of nature itu. Kerjaannya berantem, siapa yang kuat yang menang kan. Nggak ada aturan, nggak boleh. Saya nggak tahu ya ada aturan atau nggak, tapi setahu saya nggak ada aturan. Pertandingan yang tidak ada aturan. Oke, jadi saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi kontrak sosial itulah kemudian yang mendasari ada negara. Jadi semua negara sebenarnya itu adalah ada kontrak sosialnya antara kita warga negara dan negara. Makanya kita disebut warga negara karena kita warga dari negara itu. Kita kasih pajak membiayai negara, negara menggantinya dengan kasih perlindungan, dengan bikin jalan di tempat tinggal kita supaya kita bisa kualitas hidupnya lebih baik lagi. Bikin fasilitas publik supaya kita lebih baik lagi kualitas hidupnya, bikin sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Jadi begitulah kenapa kemudian kekuasaan itu ada. Jadi kekuasaan itu Anda perhatikan ya, tidak bisa tidak ada. Kalau tidak ada, kita hidup di yang namanya state of nature dan itu sangat mengerikan. Harus ada untuk menertibkan hidup kita kan harus ada tadi ya kata si Hobbes tadi. Untuk menertibkan hidup manusia harus ada yang ditakutinya. Kalau nggak ada yang ditakutinya, Anda perhatikan anak-anak yang nakal tuh ya. Anak-anak itu nakal kenapa sih? Ya, karena nggak ada yang ditakutinya. Mungkin dia nggak takut bapaknya, nggak takut emaknya gitu ya. Makanya anak-anak itu harusnya dengan orang tuanya misalnya dia masih ada yang dia takuti gitu. Sehingga dia nggak suka-suka aja ngapain gitu. Kalau kita harapkan anak-anak takut pada neraka mungkin belum sampai otaknya gitu ya. Ya, poin yang mau saya bilang adalah harus ada sesuatu yang ditakuti manusia supaya manusia bisa mengendalikan perilakunya. Nah, kita ingin dalam hidup bernegara tidak ingin kita perilaku kita itu tidak dikendalikan. Maka itulah kemudian ada yang namanya pemerintah negara yang jadi objek kajian ilmu politik. Karena ilmu politik itu dulu sekali itu disebut dengan ilmu negara. Kalau Anda perhatikan, Anda baca perkembangan ilmu politik tradisional itu sama dengan ilmu negara. Jadi dalam ilmu politik itu berkembang beberapa pendekatan. Ada pendekatan institusional lama, itulah pendekatan tradisional. Itu sama dengan mempelajari perilaku negara. Jadi ilmu negara nama lainnya. Kenapa ilmu negara? Karena negara yang punya kekuasaan. Dari situlah kemudian kenapa ilmu politik identiknya dengan kekuasaan. Dengan kata lain, ilmu politik itu juga ilmu tentang negara. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masuk sesi tanya jawab dan diskusi.